Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ikhwan Kastam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kajian lanjutan tentang sabar dan syukur, di mana akan kita bahas terlebih dahulu tentang sabar. Apa itu arti sabar? Sabar adalah tabah dalam menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bisa menahan diri atas musibah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sabar mencakup 3 hal. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangannya atau menjauhkan dari maksiat. Yang ketiga, sabar menerima musibah yang diberikannya atau sabar mendapatkan takdir yang pahit. Untuk lebih jelasnya akan kami bahas satu persatu, yaitu tentang sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah yaitu seseorang yang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara perlu ketahui bahwa ketaatan itu adalah berat dan menyulitkan bagi jiwa seseorang. Terkadang pula untuk melakukan ketaatan itu berat bagi badan kita, merasa malas dan lelah atau capek. Misalkan terkadang untuk menjalankan sholat 5 waktu saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa malas dan ditunda-tunda, padahal itu sudah merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa. Apalagi dalam hal harta kekayaan, terkadang untuk membayar zakat susah, dan juga untuk menjalankan ibadah haji juga berat, padahal kalau dilihat mereka mampu. Intinya, namanya ketaatan itu terdapat rasa berat dalam jiwa dan badan, sehingga butuh adanya kesabaran dan dipaksakan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Sirah Rasyidus Shalihin ketika menjelaskan ayat di atas, beliau rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala merintahkan orang mukmin sesuai dengan konsekuensi dan besarnya keimanan dengan 4 hal, yaitu sobiru, robitu, dan bertakwalah kepada Allah. Sobiru berarti menahan diri dari maksiat. Sobiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. Sedangkan robitu adalah banyak melakukan kebaikan dan mengikutkannya lagi dengan kebaikan. Sedangkan takwa mencakup semua hal tadi. Kenapa kita butuh sabar dalam ketaatan? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pula bahwa dalam melakukan ketaatan itu butuh kesabaran yang terus-menerus dijaga. Karena yang pertama, ketaatan itu akan membebani seseorang
dan mewajibkan sesuatu pada jiwanya. Yang kedua, ketaatan itu terasa berat bagi jiwa karena ketaatan itu hampir sama dengan meninggalkan maksiat, yaitu terasa berat bagi jiwa yang selalu memerintahkan pada keburukan. Demikianlah perkataan beliau dalam Quran surat Muhammad ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa ahbarakum, yang artinya sungguh kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta menampakkan kebenaran berita-berita tentang kamu. Di sini Allah benar-benar menguji kita supaya kita benar-benar bisa bersabar. Kemudian untuk selanjutnya akan kami jelaskan tentang sabar dalam menjauhi maksiat. Segala sesuatu yang haram dan dilarang Allah Subhanahu wa taala hendaknya dijauhi. Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya. Sehingga orang-orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa jiwa seseorang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka adalah seseorang menahan diri dari perbuatan haram seperti berdusta, menipu, dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, dengan riba dan semacamnya, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal semacam ini sampai dia tidak lagi mengerjakannya. Dan ini tentu saja membutuhkan pemaksaan diri dan menahan diri dari hawa nafsu yang mencekam. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200 diminta untuk selalu bersabar dan kuatkan kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabbiru, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Sabar yang ketiga yaitu sabar menghadapi takdir yang pahit atau musibah. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam, ada yang menyenangkan dan ada yang terasa pahit. Untuk takdir Allah yang menyenangkan, maka seseorang hendaklah bersyukur, dan syukur termasuk dalam melakukan ketaatan, sehingga butuh juga pada kesabaran. Dan hal ini termasuk dalam sabar bentuk pertama di atas. Sedangkan takdir Allah yang dirasa pahit, misalnya seseorang mendapat musibah. Jika kita ditimpa musibah pada badannya kita, atau kehilangan harta, atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ini semua butuh pada kesabaran dan pemaksaan diri. Maka kita harus bersabar dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam menghadapi hal semacam ini, hendaklah seseorang sabar dengan menahan dirinya. Jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.